Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Fungsi laporan keuangan yaitu untuk menggambarkan kondisi perusahaan sebagai evaluasi kerja dan perencanaan, kemudian menunjukkan kredibilitas perusahaan dan sebagai alat pertanggungjawaban perusahaan. Jenis-jenis laporan keuangan: yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan ekuitas, yang ketiga laporan posisi keuangan, yang keempat laporan arus kas, yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Apa itu laporan laba rugi? Laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Kemudian unsur-unsur laporan laba rugi. Yang pertama adalah pendapatan, adalah meningkatnya aktiva perusahaan yang berasal dari kegiatan operasional. Revenue dapat dihitung dengan cara total pendapatan kotor dikurang potongan harga, retur, atau tunjangan lainnya. Kemudian yang kedua adalah beban atau expense. Expense adalah penggunaan aktiva atau arus keluar atau kemunculan liabilities atau kewajiban dalam sebuah periode karena produksi barang atau pengiriman. Kemudian unsur-unsur laporan laba rugi selanjutnya yaitu keuntungan atau profit. Profit adalah meningkatnya ekuitas akibat transaksi atau investasi pemilik atau pendapatan. Kemudian yang terakhir adalah kerugian atau loss. Loss adalah menurunnya ekuitas akibat transaksi atau beban serta pendistribusian kepada pemilik. Laba dalam laporan laba rugi. Yang pertama laba kotor, ukuran pendapatan langsung dari penjualan perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Kemudian yang kedua laporan operasi, selisih penjualan, biaya dan beban operasi perusahaan. Kemudian laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak penghasilan menghasilkan SAK. Kemudian laba bersih, penjualan bersih terhadap HPP yang kurang beban operasional dan pajak penghasilan. Dan yang terakhir laba operasi berjalan, aktivitas bisnis dalam periode berjalan setelah pajak dan bunga disebut juga laba sebelum pos luar biasa. Kemudian kita masuk ke penyusunan laporan laba rugi. Di sini ada studi kasus. Berikut ini adalah contoh laporan laba rugi serta menghitung laba rugi. Diperoleh data keuangan PT Sukses Kemilau untuk periode 1 April sampai 30 April 2020 adalah sebagai berikut. Untuk menyusun laporan laba rugi, terlebih dahulu kita menghitung pembelian bersih. Jadi rumus pembelian bersih adalah pembelian ditambah beban angkut dikurang retur pembelian dikurang potongan pembelian. Di sini sudah tertulis pembelian sejumlah 60 juta, kemudian beban angkut yaitu 10 juta dan beban retur pembelian yaitu 2 juta, kemudian potongan pembelian adalah 2 juta. Sesuai dengan rumus tersebut, jadi pembelian yaitu 60 juta ditambah beban angkut yaitu 10 juta, kemudian dikurang retur pembelian yaitu 2 juta dan dikurang lagi potongan pembelian yaitu 2 juta. Jadi hasil pembelian bersihnya yaitu 66 juta. Setelah kita menghitung pembelian bersih, kemudian kita menghitung harga pokok penjualan atau HPP. Jadi rumus HPP adalah persediaan awal ditambah persediaan bersih dikurang persediaan akhir. Jadi di sini persediaan awalnya yaitu 20 juta, kemudian ditambah pembelian bersih yaitu 66 juta dan dikurang persediaan akhir yaitu 10 juta. Jadi total HPP yaitu 76 juta. Kemudian di sini kita akan menghitung penjualan bersih.
Jadi rumus penjualan bersih yaitu penjualan dikurang retur penjualan dikurang potongan penjualan. Nah, jadi di sini penjualannya yaitu 130 juta. Kemudian dikurangi retur yaitu 3 juta dan dikurangi potongan penjualan yaitu 2 juta. Jadi total penjualan bersihnya yaitu 125 juta. Nah, tadi sudah tahu jumlahnya yaitu penjualan bersih sekitar 125 juta. Kemudian dikurangi dengan HPP yang tadi sudah dihitung yaitu 76 juta. Kemudian dapat laba kotor yang dikurangi penjualan dikurang HPP yaitu 49 juta. Kemudian di sini ada beban operasional dengan non operasional. Jadi dikurangi beban-beban yaitu penjualan dan administrasi yaitu dapat laba bersih 42 juta. Kemudian beban non operasional yaitu beban bunga dikurangi 1 juta dapat laba bersih sebelum pajak yaitu 41 juta. Kemudian pajak penghasilan yaitu 10% yang mana 4.100.000. Jadi laba bersih setelah pajak yaitu 36.900.000. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih dan kekayaan selama periode tertentu. Berikut ini adalah contoh laporan perubahan modal bisnis kepemilikan. Tunggal jenis layanan pencetakan gamma, printing. Pemilik memiliki modal awal dalam usaha sebesar 240 juta dan selama tahun 2018 telah melakukan pengambilan dana atau free float sebesar 20 juta. Untuk menyusun laporan perubahan modal, terlebih dahulu kita membuat laporan laba rugi. Nah, jadi di sini adalah contoh laporan laba rugi PT Gemma Printing. Nah, di sini sudah tertulis laba bersih setelah pajak, yaitu 14.150. Maka laba bersih ini akan ditambah modal awal, yaitu 240 juta dan akan dikurangi free float sehingga mendapatkan modal akhir. Setelah itu kita membuat laporan perubahan modal yang mana modal awal ini 240 juta. Modal awal ini akan ditambah dengan laba bersih setelah pajak yaitu 14.150.000 sehingga mendapatkan 284.150.000. Kemudian dikurangi dengan free float yaitu 20 juta dan mendapatkan modal akhir 234.150.000. Jadi note untuk mendapatkan modal akhir yaitu modal awal tambah laba rugi dikurang free float. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang bersifat sangat sistematis terkait posisi keuangan perusahaan, baik itu perusahaan jasa, dagang, atau manufaktur. Fungsi laporan posisi keuangan. Pada dasarnya, fungsi laporan posisi keuangan adalah guna mengetahui kondisi utang, aktiva, dan juga modal suatu entitas pada suatu waktu tertentu. Kemudian, komponen dan elemen balance sheet ini terdiri dari 3 unsur utama, yakni yang pertama, aset. Aset adalah kekayaan perusahaan ataupun entitas yang di dalamnya terdiri dari kas, piutang, biaya yang dikeluarkan di muka, serta aset tetap. Di dalam laporan posisi keuangan, aset tetap berada di dalam neraca disajikan sebesar nilai bukunya. Kemudian yang kedua, kewajiban, liabilitas. Kewajiban adalah sesuatu yang menjadi tanggungan ataupun diselesaikan oleh pihak perusahaan ataupun entitas dalam jangka waktu pendek atau panjang. Contoh sederhana dari kewajiban utang jangka panjang adalah pendapatan yang diterima di muka dan utang pada pihak ketiga. Kemudian yang ketiga, ekuitas. Ekuitas adalah modal entitas yang dimanfaatkan dalam melakukan operasi ataupun kegiatan perusahaan. Contoh sederhana dari ekuitas adalah modal disetor dan juga laba ditahan. Berikut ini adalah contoh neraca sederhana yaitu saldo nihil, yang mana komponen-komponen neraca adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Di sini sudah menunjukkan jumlah aset dan jumlah kewajiban ditambah ekuitas setara. Kemudian untuk menghitung laporan posisi keuangan ini, maka aset lancar akan ditambah dengan aset tetap. Di sini aset lancar menunjukkan 2.500.000 dan aset tetap yaitu peralatan 2 juta. Lalu dikurangi
akumulasi penyusutan peralatan 500.000 sehingga menunjukkan aset tetap yaitu 1.500.000 dan aset lancar ditambah aset tetap menunjukkan 4 juta. Untuk kewajiban dan ekuitas, jumlah kewajiban jangka pendek yaitu 900 ditambah ekuitas yaitu 3.100.000. Jadi jumlah ekuitas dan kewajiban setara dengan jumlah aset yaitu 4 juta. Kemudian, laporan arus kas yaitu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Kemudian, tujuan dari laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Berikut ini adalah studi kasus laporan arus kas yaitu perusahaan manajemen keuangan Mekmok. Jadi di sini menunjukkan arus kas dari berbagai aktivitas yang mana aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Jadi arus kas dari kegiatan operasi yang pertama yaitu kas yang diterima dari pelanggan sebesar 7.500.000. Kemudian dikurangi pembayaran kas untuk beban dan pembayaran untuk kreditur sebesar 4.600.000. Jadi arus kas bersih dari kegiatan operasi yaitu 2.900.000. Kemudian, arus kas dari kegiatan investasi yang mana pembayaran kas ini untuk pembayaran tanah sebesar 20 juta. Dan arus kas dari kegiatan pendanaan yang mana kas diterima dari investasi pemilik yaitu sebesar 25 juta. Kemudian dikurangi privo sebesar 2 juta. Jadi arus kas bersih dari kegiatan pendanaan yaitu sebesar 23 juta. Kemudian arus kas bersih dan saldo kas yaitu 5.900.000. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Fungsi dari catatan atas laporan keuangan yaitu memberikan atau rincian dari kos yang disajikan dalam laporan keuangan dari informasi tentang kos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan. Perlu diketahui, tidak semua informasi mengenai keuangan perusahaan tersedia di laporan keuangan wajib, sehingga catatan atas laporan keuangan ini sangat diperlukan.